Shalom saudaraku, sharing firman Tuhan hari ini saya beri tema pengampunan. Kita akan belajar dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 25. Saudaraku, apakah mengampuni itu mudah atau susah? Apakah mengampuni itu sebuah pilihan ataukah keharusan? Apakah mengampuni itu memerdekakan diri kita ataukah orang lain? Seringkali orang berkata, saya adalah pribadi yang disakiti. Kenapa saya harus mengampuni? Seharusnya orang menyakiti itu yang datang meminta ampun, minta maaf kepada saya. Saudaraku, kita akan belajar 3 hal lewat percakapan antara Petrus dengan Yesus. Yang pertama, hidup orang percaya harus bernafaskan pengampunan. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, firman Allah berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Petrus dengan standar itu standar yang tinggi. Dia tidak bertanya pada Yesus 3 kalikah, tapi dia berkata 7 kalikah. Itu standar yang tinggi. Seringkali orang berkata, sekali saya ampuni, 2 kali saya ampuni, 3 kali saya berpikir, 4 kali dan seterusnya. Lama-lama saya akan diinjak oleh orang seperti ini. Lalu kita sulit mengampuni orang tersebut. Saudaraku, tapi apa ini jawaban Yesus pada Petrus? Yesus berkata, bukan, tetapi 70 kali 7 kali. Ini luar biasa. Saya kasih contoh saudara. Manusia hidup 1 hari itu 24 jam. Seringkali kita bagi menjadi 3 bagian, 8 jam untuk istirahat. Orang istirahat tidak berinteraksi dengan orang lain. Maka saudara tidak mungkin ada konflik. 8 jam selanjutnya untuk bekerja. Kalau kita bekerja dengan cara yang baik tidak mungkin ada konflik. 8 jam yang terakhir yaitu melakukan kegiatan yang lainnya. Nah, seringkali kalau kita tidak bisa mempergunakan dengan cara yang benar saudara, maka saudara akan juga muncul mungkin gesekan dengan orang lain, pertengkaran, dan masih banyak hal yang lainnya bisa terjadi. Kalau 8 jam itu saudara, 1 jam itu 60 menit, maka 8 kali 60 itu sekitar 480 menit. Dan Yesus berkata 70 kali 7 artinya 490. Apa maknanya saudara? Kita bisa belajar, Yesus berkata seperti ini, seharusnya kita bernafaskan pengampunan. Setiap menit kita bisa melepaskan pengampunan. Mungkin kita berkata itu susah, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Waktu kita taat meresponinya, maka Tuhan memampukan kehidupan saudara dan saya. Hal yang kedua, Allah adalah teladan sang pengampun. Yesus selalu memberikan perumpamaan kepada Petrus dalam Matius 18 ayat 23 sampai 30. Firman Allah berkata, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu.
Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Saudaraku, ayat-ayat ini menggambarkan tentang kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Pada saat sang raja mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, saudara, ia berkata kepada seseorang hambanya yang berutang 10.000 talenta. Maka sang hamba itu harus membayar. Tetapi dia tidak sanggup. Bahkan raja memerintahkan supaya ia beserta anak dan istrinya dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Tapi sang hamba itu bersujud meminta saudara waktu dan kesempatan kepada sang raja supaya dia bisa nanti membayar hutangnya. Pada saat raja melihat hal ini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan hingga ia membebaskan, melunaskan hutang sang hamba ini. Saudara, ini hutang yang besar, 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta, saudara, sama dengan 60 juta dinar. Dan sang hamba tidak sanggup melunaskan, tidak sanggup membayar, tidak mampu. Ini juga menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Manusia jatuh dalam dosa, maka upah dosa adalah kematian. Maka manusia harus dihukum. Tetapi karena kasih Allah, dalam Yohanes 3:16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kepada manusia yang berdosa, di mana manusia berdosa harus dihukum. Tetapi apa yang terjadi? Bapa mengutus anaknya yaitu Yesus untuk menanggung dosa setiap manusia. Yesus harus mati, disalibkan untuk menebus membayar dosa umat manusia, sehingga setiap orang yang percaya itu beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? Pada saat sang hamba itu meninggalkan sang raja, firman Allah berkata, pada saat dia keluar, dia berjumpa dengan hamba yang lain, punya hutang 100 dinar, saudara. Maka dia berkata, bayarlah hutangmu. Bahkan dia mencekik kawannya itu. Sang kawannya pun, sang rekannya ini melakukan hal yang sama seperti apa yang dia lakukan kepada sang raja. Bersujud, memohon, meminta waktu supaya ia bisa membayar hutangnya. Tetapi sang hamba ini menolaknya. Sang kawannya dimasukkan dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Saudaraku, 60 juta dinar dibandingkan dengan 100 dinar tidak sebanding. Kalau dia sudah mendapat anugerah pengampunan dari sang raja, tapi dia tidak bisa melepaskan pengampunan kepada temannya. Ini menjadi gambaran buat saudara dan saya. Kalau Allah telah mengampuni dosa kita, menerima kita apa adanya, bahkan mengorbankan Yesus untuk kita, mari kita sebagai anak-anak Allah, kita juga belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Hal yang ketiga, saudara, Yesus memberikan peringatan kalau kita tidak mengampuni, maka Allah juga tidak akan mengampuni kita. Dalam Matius 18 ayat 31-35, firman Allah berkata, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algujo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudaraku, Yesus mengajar kepada kita, orang yang tidak mau mengampuni,
diibaratkan disamakan seperti hamba yang jahat, yang telah menerima anugerah pengampunan dari sang raja, tapi dia tidak bisa melepaskan pengampunan untuk orang lain. Maka Yesus berkata, raja itu marah lalu menyerahkan hamba yang jahat itu kepada Algojo untuk dihukum. Oleh sebab itu, saudara kasih oleh Tuhan, mari kita belajar melepaskan pengampunan. Kenapa, saudara? Kalau kita tidak mengampuni, maka Allah juga tidak akan mengampuni kita. Artinya apa? Kita tetap ada dalam hukuman itu sendiri. Waktu Yesus mengajar di bukit, waktu dia mengajar tentang doa, di dalam Matius pasal 6 ayat 14-15, iman Allah berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita belajar mengampuni hari-hari ini. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, mari lepaskan pengampunan itu. Supaya apa? Bapa yang surga juga mengampuni kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, 3 hal yang telah kita pelajari. Mari hidup kita bernafaskan pengampunan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus teladan. Allah adalah teladan, sang pemberi pengampunan. Dan yang ketiga, mari supaya kita dimerdekakan. Kalau kita tidak mengampuni, maka Allah tidak akan mengampuni kita. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom.